Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ketut Asra Dewi dengan NIM 24130111076 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Nah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 9 halaman 58, yakni seorang lulusan perguruan tinggi meminjam $8.000 untuk membeli sebuah mobil. Pemberi pinjaman mengenakan bunga dengan tingkat tahunan 10% dengan asumsi bahwa bunga tersebut dikapitalisasi secara kontinu dan peminjam melakukan pembayaran secara kontinu dengan laju pembayaran tahunan konstan K. Tentukan laju pembayaran K yang diperlukan untuk melunasi pinjaman tersebut dalam waktu 3 tahun dan tentukan juga berapa besar bunga yang dibayarkan selama periode 3 tahun tersebut. Nah, jadi dari soal yang tadi kita peroleh bahwa pinjaman awal itu sebesar $8.000, kemudian tingkat bunga tahunan sebesar 10%, durasi pinjamannya itu selama 3 tahun, dan pembayaran dilakukan secara kontinu dengan laju tahunan K. Nah, kita lihat di sini model matematis penyelesaian persamaan diferensialnya itu dA per dt sama dengan RA min K, dimana AT itu kita misalkan sebagai saldo pinjaman pada waktu T, R itu sama dengan 0,10 yakni tingkat bunga tahunan, K sama dengan laju pembayaran tahunan, kemudian A0 itu merupakan kondisi awal itu sama dengan 8.000, dan A3 itu sama dengan kondisi akhir yaitu sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk pada bagian penyelesaian persamaan diferensial. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah persamaan awal ke dalam bentuk linear, yaitu dA per dt min RA sama dengan negatif K. Nah, bentuk seperti ini itu merupakan persamaan diferensial linear orde 1. Nah, dimana untuk menyelesaikannya itu kita menggunakan faktor integrasi. Nah, nilai PT pada persamaan ini adalah negatif R kan, negatif R. Nah, sehingga faktor integrasinya diperoleh dari nu T sama dengan E pangkat integral negatif R dt itu sama dengan E pangkat negatif RT. Nah, kemudian seluruh persamaan ini kita kalikan dengan faktor integrasi ini. Nah, setelah dikalikan, ruas kiri itu berubah menjadi E pangkat negatif RT dA per dt min RE pangkat negatif RTA. Nah, bagian ini terlihat seperti dua suku terpisah, tetapi itu sebenarnya kedua suku tersebut merupakan turunan dari suatu hasil kali, yaitu dari A, E pangkat negatif RT. Ini berasal dari aturan turunan hasil kali. Ketika kita menggunakan aturan itu, kita bisa memperoleh hasil ini. Nah, jadi pada titik ini, kita bisa menyederhanakan seluruh ruas kiri itu menjadi D per dt kali A E pangkat negatif RT itu akan sama dengan negatif K E pangkat negatif RT. Nah, setelah itu kita integrasikan kedua ruas dari 0 sampai T, itu ini integral D per dt A E pangkat negatif R S ds dengan batas 0 sampai T sama dengan negatif K integral E pangkat negatif R S ds dengan batas 0 sampai T. Nah, hasil integrasi ruas kiri ini sangat sederhana, yaitu ini A T kali E pangkat negatif RT min A0. Nah, selanjutnya kita hitung integral di ruas kanan. Integral dari E pangkat negatif RS dari 0 sampai T itu menghasilkan integral E pangkat negatif RS ds dengan batas 0 sampai T itu sama dengan 1 min E pangkat negatif RT per R. Nah, dengan hasil ini kita bisa menuliskannya kembali ke persamaan sebelumnya dan nantinya itu bisa menentukan bentuk eksplisit dari AT. Nah, jadi keseluruhan proses yang tadi itu menunjukkan bagaimana faktor integrasi itu dapat membantu menyatukan persamaan, kemudian mempermudah proses integrasi, kemudian hingga hasilnya itu akan membawa kita pada solusi yang kita inginkan, yaitu solusi fungsi AT. Nah, tadi kita sudah menghitung hasil integralnya dan mendapatkan bentuk persamaan yang melibatkan faktor integrasi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu menyusun bentuk solusi umum dari persamaan diferensialnya. Nah, dari hasil integrasi kita memperoleh persamaan ini. Nah, pada tahap ini tujuannya adalah untuk mengisolasi AT.
Nah, karena itu kita kalikan kedua ruas dengan E pangkat RT agar faktor dari E pangkat negatif RT di ruas kiri itu menghilang. Nah, jadi setelah kita kalikan, itu kita mendapat bentuk seperti ini. Nah, inilah bentuk solusi umum dari persamaan diferensial yang kita cari. Nah, bentuk ini itu tentunya sudah siap untuk kita gunakan. Nah, selanjutnya kita masukkan kondisi awal yaitu A0 sama dengan 8000. Dengan mengganti nilai ini ke dalam persamaan, maka kita peroleh AT sama dengan 8000 E pangkat RT min K per R kali E pangkat RT min 1. Nah, sampai di sini kita sudah mempunyai bentuk fungsi AT yang merepresentasikan perubahan nilai A terhadap waktu berdasarkan parameter K dan R. Nah, langkah terakhir pada bagian ini itu adalah menggunakan kondisi akhir, yaitu A3 sama dengan 0. Nah, kondisi ini membantu kita untuk menentukan nilai K nanti. Nah, dengan memasukkan T sama dengan 3, itu kita memperoleh 0 sama dengan 8000 E pangkat 0,10 dikali 3 min K per 0,10 dikali E pangkat 0,10 kali 3 min 1. Nah, dari persamaan ini nanti kita bisa menghitung nilai K yang merupakan parameter penting dalam model di pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya menghitung laju pembayaran K dari persamaan sebelumnya yang sudah kita dapat. Nah, kita memasukkan angka ke persamaan A3 sama dengan 0. Nah, dimana nilai E pangkat 0,3 itu kira-kira sekitar 1,34986. Nah, setelah disubstitusi, persamaannya itu menjadi 0, itu sama dengan 10.798,88 min K per 0,10 dikali 0,34986. Nah, dengan menyelesaikan persamaan ini untuk K, kita mendapatkan nilai K itu sekitar $3.086,5 per tahun. Nah, artinya agar pinjaman lunas tepat waktu, pembayaran tahunan secara kontinu itu harus sebesar ini. Nah, selanjutnya, dari perhitungan tadi kita tentunya dapat menghitung total pembayaran selama 3 tahun, yaitu 3.086,5 dikali 3, yaitu sekitar $9.259,5, dengan total bunga yang dibayarkan adalah selisih antara total pembayaran dan pinjaman awal, yaitu 9.259,5 dikurangi 8.000, yaitu sekitar $1.259,5. Nah, ini menunjukkan biaya tambahan yang timbul akibat adanya bunga. Nah, jadi kesimpulan yang kita peroleh itu agar pinjaman $8 dengan bunga 10% per tahun itu lunas dalam 3 tahun, maka pembayaran tahunan kontinu itu harus sekitar $3.086,5. Kemudian total bunga yang dibayarkan selama 3 tahun itu adalah sekitar $1.259,5. Nah, dengan pendekatan ini kita bisa merencanakan pembayaran dengan tepat, kemudian menghindari keterlambatan, kemudian mengetahui seberapa besar atau berapa sih besar bunga yang harus kita bayarkan secara akurat. Nah, jadi kesimpulannya kita dengan metode persamaan diferensial ini itu sangat berguna untuk melakukan perencanaan pembayaran pinjaman secara kontinu. Nah, jadi sekian pemaparan jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 9. Semoga video ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi semua. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.